Ya, beginilah streaming kita di mana kamera banyak, terus ini udah berjalan sekitar 60 hari. Non-stop for 60 days. Apa ya guys? Lumayan, capek sih, nggak mental, rusak sih ya. Lebih ke mental sih kita sih sebenarnya. Itu 543 itu jamnya, hitungannya? Sisanya, tapi sebenarnya udah nggak berlaku lagi karena kita akan cut off di sebelum malam takbiran, tanggal 29 kita cut off. Jadi jam berapapun jamnya udah nggak ngaruh sih. Wow. Biar bisa begini. Mantap. Oke, langsung Jot mau melawan Jerome ya. Matematika ya, berhukuman ya melawan Jerome. Jujur gak ada briefing guys, jadi kamu nggak tahu di sini bakal ngapain gitu. Katanya ngalir aja. Ngalir aja. Jujur kita juga nggak tahu. Kita punya acara juga nggak ngerti. Mungkin Kak Jerome biasanya dengan ilmu pasti, di sini gak ada kepastian. Masih Ini nggak ada ilmu pasti. Mungkin aku mau cerita dulu ya. Oke, silakan. Tentang hubunganku sama Bang Gary. Waduh, bukan gila. Apa dia lu yang ngitungin belanjaannya dia? Enggak. Orang finance bukan. Kita first time ketemu di sini ya, Bro. First time ketemu di sini. Tapi ternyata orang tua kita tuh saling kenal ya. Temenan. Kamu jangan adik kakak. Sama dengan ya orang tua kita tuh temenan udah lama banget. Iya. Udah dari 20 tahun yang lalu temenan. Anjing. Dari sebelum kita lahir bahkan. Dari sebelum kita lahir kayaknya. Dari sebelum kita lahir. Iya. Temen apa tuh kalau Satu gereja. Di gereja. Satu gereja. Cancel kan? Until now. Jadi tahun lalu ya? Tahun lalu sekitar akhir tahun gitu, aku gereja di GKI Perniagaan namanya. Iya. Terus papa khotbah. Habis itu salah satu majelis itu kayak apa ya? Panitia gereja gitu. Diken apa ya? Dewan lah, apa ya? Dewan gereja lah ya? Iya, gitulah, Dewan gereja itu bilang, halo Jerome, kamu kenal anak saya nggak? Gitu, anak saya juga content creator, suka masak kayak gitu. Namanya Gary, Gary. Karena orang tuanya saling temenan. Iya. Terus sampai lagi apa bro? Abang Jerome itu Jehian itu dulu satu TK sama gua. Apa sih? Sangkata. Gitu. Jadi orang tua itu kenal tuh dari udah anaknya satu sekolah. Terus satu gereja sering kayak ibu-ibu aerobik bareng gitu loh, tau gak sih kayak gitu. Terus baru kemarin ketemu lagi gitu. Sih. Lanjut. Ya gitulah, dunia sempit betul. Berarti bapaknya kenal di gereja, ibunya satu ini. Sama satu gereja juga. Tadi, satu gereja juga sama gitu, iya. Gary emang main karakter. Gary lagi. Dunia sempit betul. Gitu. Terus Kaget banget sih. Berarti memang temen tongkrongan lah ya. Ada ini gak? Kayak tentang Gary yang diceritain gitu. Oh enggak ada. Tapi gue sama Jerome nggak pernah ketemu baru sekarang. Ketemu tadi di belakang situ. Iya. Terus ketemu. Iya, pertama kali ketemu Jerome terus. Iya ya, pertama kali. Pertama kali ketemu Jerome. Iya. Cuma follow udah. Iya, udah lama. Tapi Billy gimana? Kehidupan selalu gitu. Bukan. Pilih tangan. Oh ya mungkin bisa kenalin dulu ya, ini Billy. Boleh. Dia dulu teman SMA aku, tapi beda sekolah. Oke. Dia lawan Olimpiade aku dulu. Kita dulu musuh. Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi kayak rival. Olimpiade Tamiya. Beyblade. Olimpiade matematika dulu. Iya. Teman bergaulnya orang Olimpiade ya? Apa? Gak ada teman warnet gitu. Teman saya mah orang Dota doang. Saya mah orang Dota aja. Sorry, tadi gimana? Gak ada. Lanjutannya gimana gitu? Oh lanjutannya bro. Tadi kan belum lanjut. Lanjutin itu. Gak ada apa-apa. Lanjutan itu. Lanjutan ceritanya ya? Ceritanya Mungkin ini bro, kenapa kok dulu kita bisa deket? oh iya. Jadi kalau di lomba-lomba itu kan banyak yang pintar-pintar banget ya. Ya. Nah, terus pintar-pintarnya itu kayak yang tipikal pintar banget. Yang kalau Misal habis lomba nih, udah kelar kan? Nongkrong tuh bahas soal lagi bro. ya. Ih najis. Kan kita udah capek ya. Gila coba sama kita nggak mau bahas cewek gitu nggak mau ya kita nongkrong bahas orang gibain orang gitu Emang lu nggak begitu emang? matematika yang dibahas Emang lu habis kali gitu, habis kelar nggak bahas soal lagi emang?
Kalian. Lepas udah lewat, udah berlalu kan. ya. Nggak bisa diubah-ubah juga. Oke. Iya, kan? Terus kenakalan remaja kalian tuh apa? Jangan CNPR. Belum kelar yuk, belum kelar kita. Yuk. Lompat. Nah, terus apa Bil? Nah, terus makanya kita jadi akhirnya connect. frekuensi karena frekuensi lah gitu. Maksudnya jadi kayak yang nyambung obrolannya, misalnya kita suka olahraga juga. Iya, main pingpong dulu habis lomba. Iya, dulu suka main pingpong. Tapi Billy di Jepang juga kuliahnya. Aku di Singapura dulu. Di Singapura, di NTU. NTU. Kuliah matematika juga. Matematika juga. Naniang. Yang Technological University. Kuliah itu salah satu universitas top. Tahu dulu hampir ke situ. Hampir ke situ lo ya. Mampus. Ngapain tuh Rat kalau berita di situ? Lewatnya mati. Terus dulu itu kan belum ada kayak Gojek, Gokar itu kan belum ada kan, Oh, iya, kayak iya. SMA kan. Nah, biasanya sekolah dia itu sekolah swasta yang kaya gitu loh, fasilitasnya banyak, jadi kayak ada mobil sekolah gitu. Nah, aku sering nebeng. Lu ada mobil sekolah ya? Ada mobil sekolah. Ada mobil sekolah. Ada nggak mobil sekolah? Gua ada angkot. Angkot namanya ada dulu ada. Platnya kuning ada. Ada Gitu. Tapi pernah sekali dia lumayan ngeselin sih. Gimana? Jadi kan kita lomba bareng nih. Kita kan di Surabaya kan. Kita ke Malang, Bro. Oke. Lombanya di Malang. Itu finalnya. Terus di sana intinya aku kalah. Dia menang. Nah, aku bawa piala. Bawa piala nih. Piala kan. Oke. Masih bisa-bisanya, Bro. Ulang ikut ya. Iya, gitu. County. Riko. Iya. Kalau waktu itu dia nggak bolehin, aku nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, iya. Pas dari Malang maksudnya. Surabaya jauh. Iya. Iya. Dari kampus itu kan. Iya. Berarti Terus Spanyol akhirnya pulang bareng. Pulang bareng. Pulang. Terus perasaan Bang Billy di dalamnya gimana tuh? Ya untungnya pas itu ada orang tua saya, ada guru saya juga sih. Jadi masih bisa jaga lah ya. Bisa nahan. Kalau nggak dipatahin lah ya pialanya. Itu kalian berdua paling jauh olimpiade sampai tingkat mana? Nasional sih. Nasional. Nasional sih. Tingkat nasional. Medali emas. Tahu OSN? Tahu. Apa kepanjangan OSN? Olimpiade Siswa nasional. Hampir. Siswa Olimpiade Sains. sains Sains. nasional. Nah, kita tuh nggak sampai sana. Nggak sampai nasional di situ gitu. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba yang kampus, itu kita ikutin biasanya. Iya. Oke. Gitu. Wah, aku sampai sih OSN sekali. Oh ya, dia pasti. Dapat perunggu tapi dulu. Nah, kalau Billy ini spesialisnya dia ngitung cepet banget. Bisa bisa dites. Elaborate ngitung cepat tuh apa maksudnya? Ngitung cepat itu Menghitung cepat ya, menghitung di otak dengan cepat. iya. Berarti udah hafalan. Enggak. Bukan hafalan. Bisa dicoba. Coba. Pasti mau Coba. Pasti lu mau ngetes. Coba. Perkalian bisa Bil. Coba kita biar ini dulu, biar pemanasan dulu, penjumlahan. 2 digit. Penjumlahan Puluhan tapi lu bilangnya yang banyak. Misalnya 15 tambah 85 tambah. 82 tambah 95 tambah 46 tambah 31 tambah 58. 312. Aku nggak bisa gitu. Apaan? Bener gak? Bener. Lagi. Kurang banyak, Bro. Mungkin lu jangan kurang banyak. Coba. Aku izin sambil nyemil-nyemil boleh? Tidak ya. Tidak ada pembayaran. Boleh. Mas kalian coba. Ini sih. Kayak duduknya mesti begini sih. Kayaknya mantul dari kacamatamu deh Dik jawabannya Dik. Enggak, tadi demi Allah cepetan Billy jawab daripada gue pikir sama dia. Yang ini nggak bisa. Aku nggak bisa itu. Coba. Yang banyak berarti Billy bisa ya? Oke. Puluhan ya tapi. Oke. 44 tambah 65 tambah 98 tambah 73 tambah 23 tambah 16 tambah 15 tambah 49 sama dengan 383. bener anjir. Apaan sih? Bener ya? Bener. Anjir sakti yo. Tangannya kok getep, Bro. Miss. Anjir. Apa sampai berapa digit Pak itu? Oh, kalau hafalan Pai nggak hafal sih. Nggak hafal. Aku suka menghitung, nggak suka Oh menghitung. Different. Coba mau gantian? Mau gantian? 1 digit aja, 2 kali aja. Gila banget. Jadi kalau misalnya kita cepet-cepetan kita kan gitu sih. Kayak bisa di final kita cepet-cepetan gitu kan. Iya. Kalau misalnya angkanya bulat aku udah pasti kalah. Kayak udah lah nggak mungkin bisa gitu.
Itu gift atau Dilatih. Latihan. Itu latihan. Praktis. Ada yang namanya sempoa, Bang. Pernah dengar ya? Iya. Jadi kayak main sempoa dalam otak aja tadi. Benar banget. Nice. Ya. Jadi di otakku itu gerak biji-biji sempoanya itu. Gerak biji-biji sempoa. Biji-biji gerak. What the fuck? Gila. Gua yang gerak di kepala gua sloki. Oke. Adu tuh. Bisa. Terus bedanya sama Jerome apa? Kalau ini kan hitungan. Kalau yang Jerome apa? Ada Spesialisnya apa? Spesialisnya si Jerome. Gimana ya, Bil? Kalau Jerome ini Bisa logaritma. soal-soal yang materi SMA sekolah, matematika dia Contoh. suka banget. Kayak logaritma, integral. Ada yang masih ingat integral? Namanya mah inget pelajaran. Namanya ini Isinya tuh koleksinya nggak tahu ya. Kemungkinan possibility. Ada itu ya. Oke, ini pertanyaan bodoh gua nih. Selain buat ngitung duit ya, buat apa? Matematika untuk kehidupan sehari-hari itu buat apa? Oke. Kepakainya buat apa? good Ini question. ceritanya ya. Sering tanya. Boleh Jerome. Kalau aku pribadi, aku merasa itu framework of thinking-nya sih. Jadi kayak Framework of thinking. cara kita mikir tuh jadi lebih logis. Logik gitu. Terus kayak misalnya problem solving yang dilatih. Ya kan, Bro? Kata contohnya Kak, lo suka matematika? Dikit. Tapi enggak Enggak itu banget. tolol kan? Kalau ngomong Oh ke sana. Langsung ya ke sana ya. Kenapa gitu? Kalau aku ngomong suka gimana dari jawaban kau? Masih penasaran ya aku? Kalau ngomong suka itu, mau apa jawab ya kau? Oh, the way of thinking itu berbeda, bukan kayak buat ngitung apa, enggak. Kayak mana cara mau Iya, ya. mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari itu? Mungkin ada sebagian kecil yang pakai itu. Makanya biasanya kayak lulusan matematika atau engineering itu bisa kerja di bank, kerja jadi konsultan, Jadi karena auditor. jadi auditor, jadi problem solvingnya di ini. Ya, problem solvingnya sih paling berasa sih. Problem solving Benar. skillnya gitu. Oh, misalnya ada nggak jadi. Kayak enggak itu gue goblok banget. Coba gue mau dengar. Gue pengen dengar. Misalnya itu kesal banget. Misalnya. Udah jangan. Misalnya koma. Misalnya apa? Duh, Gak apa-apa. apa problem solving apa, Cuk? Misalnya orang punya masalah tentang KPR Gitu. Jadi kayak bisa Dan- dihitung kesananya. dan itu berbeda sama ilmunya berbeda sama ilmu bisnis keuangan. Beda apa sama? Kan basicnya Matematika. basicnya matematika. Oke. Fondasi. Iya. Misal gini Bang, misalkan Bang Arab jualan apa? Merchandise Bang. Iya. Sebagai ownernya, misalkan Bang Arab mau ada promo nih. Nah, misalkan promonya diskon 30% atau kayak buy one get one. Nah, itu nanti keuangannya gimana gitu? Kayak lebih untung yang mana buat kita gitu kan? Iya. Terus cost-nya ke kita berapa? Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari yaitu berpikir secara logis. Oke, benar. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan sama angka aja, Jar, apa kayak misalnya kayak soal lain. Oke, masih emes. Bisa kan menghitung soal yang hal-hal yang masalah-masalah yang nggak berhubungan sama angka gitu. Misalnya kayak peluang kita gila setelah kelar Karena kan peluang tuh. Peluang itu kan sangat-sangat matematika kan? Iya. Peluang itu. Kelas 3 SMA Contoh misalnya mau judi. koin aja, koin dilempar. Kita mau, Koin dilempar. Probabilitas. Tapi itu menarik loh. Apakah itu bisa diaplikasi? No, ini gue tanya bego juga. Yang tadi dibilang probabilitas ini. Koin. Itu juga bisa. Iya dong, peluang. Itu kan pelajaran nih sekolah. Iya. Udah. Dan yang punya tempat tuh malah mereka ngukur, mereka ngitung kayak ini Iya. keuntungannya berapa. No shit. Atau nggak bisa kita main bareng-bareng lah gitu kan? Iya. Misalnya main apa ya? Capsa banting. Main tebak kartu lah ya paling. Tebak kartu. Biasanya kayak gitu. atas apa lebih kecil lebih besar gitu. Ya lebih kecil lebih besar Oke. misalnya kayak gitu Iya. kan. Oke. Misalnya kita dapat angka 5 gitu kan. Berikutnya lebih kecil atau lebih besar. Berarti kan ada kemungkinan kalau yang lebih kecil kan 4 3 2. 4 3 2 3 kan. 3 doang. Terus kalau lebih besar kan ada 6 7 8 9 10 Jack Queen King As gitu. Ada 9. Berarti kan Logikanya lebih logikanya mungkin. kita akan mikir ya harusnya yang atas. Iya. Nah, itu logika dasarnya gitu.
Itu insting peluang Itu sebenarnya. insting kan. Awalnya kita mikirnya insting, tapi bisa dihitung gitu. Ada bro. Gitu. Iya. Berarti kalian berdua, Billy di Nanyang, di Jaram di Jepang itu di Waseda. Aku di Waseda University. Itu dua-duanya jurusan matematika. Betul. matematika. Iya. Orang kuliah sampai jurusan matematika otakku udah nggak nyampe men. Oke. Holy shit. Kalau Bang Arab dari SD, SMP, SMA, materi matematika apa yang masih Bang Arab ingat? Gak ada yang gue peduli. Gak ada yang gak ada. Gue memakai seluruh kapasitas otak. Gue terus UN terakhir SMA udah itu dah. Udah itu dah tuh. Abis itu udah. Gue udah gak tahu lagi. Oke. Gak ngerti. Tapi jurusannya apa? Applied Mathematics. Aku pernah matematika. Aku statistik. Oh, statistik. Kalau Applied Mathematics yang dibahas apa sih? Yang dipelajari? Aku tentang efisiensi gitu sih. Efisiensi. Bukan anggaran ya. Ya. Hah? Ya jadi kayak gimana cara bikin satu perhitungan lebih efektif gitu. Oke. Ya. Iya. Nah, first shot ya kita ya. Kalian berdua itu beasiswa. Aku beasiswa full ya. Aku setengah. Full tuh berarti 100% tidak bayar sama sekali. Dikasih uang hidup juga tuh. Iya. Jadi aku sama, Kan dikasih uang untuk jajan. iya aku dulu sama sekali gak bawa uang ke Jepang. Full. Sekolah dibayarin, tinggal dibayarin, makan dibayarin, semua dibayarin. Semua dibayarin. Uang saku juga ada deh. Iya, uang hidup. Oh, Bisa nabung juga. karena semua kuliah di luar negeri, apa yang membedakan kurikulumnya bedanya apa sama Indo? Kurikulumnya, Kan mungkin gua nggak kuliah fasilitasnya ya? sih yang lebih. Oh, fasilitas ya? Fasilitas. Sama mungkin kalau aku lihat kuliah di luar negeri itu kayak karena lingkungannya beda, jadi kita dapat banyak point of view gitu. Point of view yang berbeda-beda kayak dia bisa mikir kayak gitu ya, gimana caranya mikirnya. Itu pertanyaan bagus sih. Karena aku dulu ingat banget, pertama kali kan gue dari kecil sampai SMA di Surabaya kan. Oke, Surabaya. Terus kuliah baru pindah ke Singapura. Hari pertama bro, masuk kelas, culture shock. Apa? Kalau soalnya kan pas hari pertama gurunya ada nanya gitu kan, so what's the answer of this? Apa ini gitu kan? Kalau di Indonesia kan biasanya Diem semua, nggak ada yang guru mau nanya, ngangkat, iya. diem, Nggak ada yang mau ngangkat justru. pura-pura gini. Dorong orang. Nah, ini pak gitu. Kalau di sana langsung. Kompetitif. Tidak pede, confidence. Oh, confidence-nya. Padahal jawabannya juga belum tentu benar sih. Tapi angkat dulu. Iya. Itu menarik. Aku memorable banget. Iya. Mental. Kalau soal presentasi gitu, bener-bener dikulik gak? Contohnya misalnya ada kelompok satu nih presentasi, terus kan berarti mesti dikulik kan sama yang lain siswa. Soalnya kalau misalnya di sekolah aku yang sering nanya dilabrak waktu istirahat. Caper lu. Kalau di Jepang malah kebalik sih menurut aku. Jepang itu agak aneh sih, karena malah nggak ada grup-grup gitu loh. Kan dulu kan grup presentasi. Ini bener-bener dosen ngajar, udah gitu doang. Jadi bosan banget. Gak ada yang kayak grup-grup. Gak ada grup presentasi gitu. Terus yang gue paling kaget itu adalah teman-teman gue tuh gak punya laptop sampai SMA. Oh sampai SMA. Sampai SMA tuh kayak Orang Jepang nih. iya orang Jepang. Waktu SMA Kita kan expect-nya orang Jepang ini high teknologi yang Iya, makanya dari kecil gitu kan. Benar, Ternyata benar. dari sekolah pun mereka nggak terbiasa untuk presentasi gitu. Mereka baru mulai pegang laptop. Temenku dulu ya, literally ketika kayak gini bang. Hah? Iya. Ketika kayak gini, aku kayak Dia juga. Kan dia temen lu. Belum diceritain. Berarti itu kalian ya. Kalian nggak sedekat itu ya? Kalian nggak sedekat itu ternyata ya. after kuliah udah nggak deket itu. Iya. After kuliah nggak deket. Jadi aku kayak kaget banget di situ gitu. gini. Iya. Oke. Karena mereka baru pertama kali nyentuh itu. Kayak mungkin mereka di rumah punya PC, tapi kayak nggak dipakai buat ngetik-ngetik gitu loh. Kayak temen aku yang ini ya gitu. Pernah nanya nggak itu budaya atau emang nggak dibolehin sama orang tua atau Bukan nggak dibolehin, emang karena nggak dipakai aja gitu. Kalau kita kan harus presentasi, harus apa gitu kan, harus bikin PPT gitu kan. Main game gitu. Mungkin yang gamer mungkin Yang gamer ada tapi temen aku yang bukan gamer itu mereka nggak 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 ngerti ngerti. sama sekali? Tapi memang mereka mungkin dibiasain buat belajarnya gila banget, jadinya kayak kenceng banget progresnya. Oh. Dan ini apa kampus lu Jar berarti termasuk kampus yang itu gak yang apa sih oke banget deh Top tier ya. top tier itu termasuk yang top makanya semuanya Waseda itu di Tokyo aja. benar Saya di Tokyo, di Tokyo. serius iya kan gua nggak tahu Top tier, top tier. oke berarti semua hampir semua di situ gak ada yang bandel atau ada Ada. Bandel mah Tetap ada. Itu mah ada.
Bandelnya gini. Bandelnya apa? Apa sih? Bandel apa? Bandelnya apa sih? Jadi kalau di Jepang itu, yang gue lihat ya, Kamu itu kico. yang susah itu masuk kampusnya. Lulusnya gampang banget. Apa itu? Jadi gini, yang juga kaget. Jadi masuknya susah, kamu kena cocok gitu. Abis itu tapi banyak perusahaan yang lihat kampusnya doang. Jadi banyak teman gue yang lulusnya tuh GPA-nya 0,9, 1, iya karena apa namanya perusahaan itu nggak mencari orang pintarnya tapi cari kampusnya gitu. Karena untuk masuk kampus itu kan susah. Nah ini bibitnya udah ada nih. Jadi bibit-bibit dari Waseda atau dari Keio University tapi itu bagus pasti. Tinggal dilatih karena mereka ujung-ujungnya untuk kerja pun dilatih lagi dari awal gitu. Jadi teman-teman aku masuk bagi dua gitu. Ada yang mau S2, kalau S2 dia rajin. Yang kerja hidupnya udah nggak peduli GPA lah. Gitu. IP minimal nggak ada di situ ya? Average-nya 1, Dari 4. dari 4 di Waseda. Sering nyambungin tadi, penasaran fasilitas yang beda itu apa sama Indonesia? Fasilitas tadi yang dibahas. Nah, misalnya kayak riset gitu kan. Oke. Riset dikasih laptop misalnya gitu. Dikasih? Bisa pinjemin maksudnya? Dikasih. Dikasih? Ada dikasih laptop. Ah. Kayak budget buat penelitian atau buat belajarnya itu banyak gitu. Gitu sih. Sorry, penasaran nih. Bang Jerome kan sempat ngomong pengen jadi Menteri Pendidikan ya waktu itu. Waduh berat. Kalau misalkan, Oke. kalau misalkan, Tapi ya pernah ngomong. emang cita-cita itu dulu ya kalau Iya. misalkan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau misalkan dikasih nih 1 hari kesempatan terus bisa bikin kebijakan apapun, satu kebijakan apa yang paling urgent yang dibutuhin? Pertanyaan bagus banget. Ini paling bagus dan aku pingin mengucapkan apresiasi buat live ini karena aku kan lihat yang kasih guru honorer itu kan. Aku melihat keren banget lihat itu. Aku melihat di Indonesia ini sebenarnya orang pintar tuh banyak. Oke. Dan sekolah bagus tuh udah banyak. Cuma nggak seimbang bro. Kalau misalnya aku pernah ke pedalaman dan mungkin kalian pernah ngajar juga kan di sekolah yang aku lihat itu ngajar sekolah kan kayak kok bisa ada orang yang udah SMA kalian masih belum bisa gitu. Kayak persen 10% itu kok masih belum bisa gitu kan. Nah itu tuh yang kayak aku yakin kalau kita ke sekolah-sekolah top di Indonesia itu pasti bisa. Tapi nggak meratanya pendidikan itu. Dan kenapa nggak merata? Karena ya guru-gurunya belum sejahtera. Jadi menurut aku pekerjaan guru itu harus sejahtera dulu. Pekerjaan guru itu harus dipandang bagus dulu gitu. Nah di Jepang yang aku kaget juga teman-teman aku tuh banyak banget yang ambil sertifikasi jadi guru. Karena mereka merasa jadi guru tuh Makmur hidupnya lah ibaratnya ya. gitu. Jadi kayak bayangin kita jangan kan, maksud kita mau ujian nih, kita bikin ujian. Sekarang aku sama Billy kan ngajar juga kan. Kita bikin assessment gitu. Ya kita kan harus siapin materi, siapin ujian gitu. Betul. Kan capek itu. Ya, kalau misal gua nggak sejahtera hidupnya, ngapain gua Jalanin ini. bikin ini gitu? Gua ngajar aja sembarangan. Ya kan? Ngapain gua cek-cekin hasil murid gitu? Ya, buat apa? Makanya syarat buat guru-guru honorer yang memang udah bertahun-tahun, 10 tahun bahkan kemarin yang ya kita bisa tahu mungkin gajinya nggak seberapa ya, Betul, kecil gitu loh buat mereka, gila syarat.